Hai semua, kita berjumpa lagi dalam buku berjudul Kontrak Cinta Dokter Tampan di bab yang kedua. Tanda tangan. Sebelumnya tolong klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar tak ketinggalan video berikutnya. Selamat menyimak. Dengar, Wina. Meski aku menikah nanti, hatiku tetap selalu ada kamu. Tolong mengertilah akan posisiku. Gak akan aku biarkan kamu menyentuh perempuan selain aku. Aku tak akan menyentuhnya, aku janji. Aku akan buat perjanjian kontrak nikah dengan Lira. Yang penting bisnis papaku bangkit lagi, dan kita bisa bersama lagi. Hira, gadis itu bernama Lira. Iya, gadis cacat yang tidak pantas untukku. Hanya kamu yang pantas untukku. Wina berpaling dan menjauhkan tempat duduknya dari posisi Riko duduk. Dengar, Wina. Ini tak hanya berat untukmu, aku juga merasa berat. Tapi ini untuk masa depan kita juga. Riko mendekat pada Wina yang duduk dengan pandangan kosong ke depan. Aku akan menikah dengan Lira, si gadis cacat itu sampai ayahnya meninggal saja. Bisnis papa maju, uang bulananku banyak dan bisa aku berikan padamu. Kamu mengerti? Pak Hanafi sudah sakit-sakitan sekarang, dia hanya ingin anaknya segera menikah. Aku rasa Pak Hanafi tak lagi mati. Aku lakukan semua ini demi kamu. Tolong mengertilah. Bagaimana jika ternyata kamu suka si cacat itu? Tak mungkin, kamu jauh lebih cantik dari dia. Cintaku tak akan berpaling padanya. Kalian akan tinggal serumah. Itu hal gila yang tak pernah aku bayangkan. Rumah Pak Hanafi itu luas, pasti banyak kamarnya. Aku juga tak mau tinggal sekamar dengan perempuan cacat itu. Kamu tak perlu khawatir, aku sama sekali tak tertarik sama dia. Wina menekuk kakinya lalu menyembunyikan wajahnya di antara kaki dan dadanya. Sayang, ini tak akan lama. Riko membelai rambut panjang Wina itu. Aku takut kamu gak pernah kembali padaku. Aku akan selalu setia padamu. Jangan ragukan aku. Berjanjilah padaku. Riko menautkan jari kelingking kanannya ke jari kelingking Wina. Sebulan dari peristiwa itu, Riko merapalkan akad janji suci pernikahan atas nama Lira Fortuna binti Hanafi. Resepsi digelar dengan sangat sederhana namun tetap sakral. Pak Hanafi duduk di hadapan Riko dengan sebuah kursi roda. Sedang Lira duduk di samping Riko dengan pakaian serba putih dengan payet dan mutiara putih. Tak ada yang salah ketika melihat wajah Lira, cantik alami, pipi ranumnya kemerahan, bibir tipis berlapis warna nude. Mungkin jika ikut casting seperti Wina, pasti terpilih. Tapi sayang, Lira jalan dengan terpincang-pincang. Kaki sebelah kirinya lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Sah, ucap saksi dalam akad nikah tersebut. Lira langsung melengkungkan bibirnya ke arah ayahnya dan melirik pada Riko yang tetap memandang lurus ke depan. Tolong jaga putriku baik-baik, pesan Pak Hanafi sambil menepuk punggung tangan Riko yang telungkup di atas meja. Riko menganggukkan kepalanya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tangan Wina melingkar di lengan Riko. Mereka berdua berjalan beriringan menuju ke pelaminan. Wajah Riko mulai berubah, dia merasa jijik dengan tangan Wina, dan tak sabar menunggu Lira yang berjalan tertatih-tatih. Para tamu undangan satu persatu memberikan ucapan selamat pada pasangan pengantin baru dan meninggalkan lokasi pesta, menyisakan dua keluarga besar yang kini telah dipersatukan oleh janji bernama akad nikah. Riko dan Lira menginjakan kaki pada sebuah ruangan, di mana kelopak bunga mawar bertaburan di lantai menuju sebuah ranjang ukuran besar. Kamar yang didominasi warna putih keemasan itu sangat kental aroma bunga. Beberapa helai kain putih menjuntai dari plafon yang tertiup hembusan angin tampak menari menyambut kedatangan pengantin baru ini. Wajah Lira menebarkan kebahagiaan melihat suasana romantis yang telah disajikan di depan mata. Riko menghempaskan bokongnya di sofa empuk berwarna coklat keemasan lalu melonggarkan dasi. Sebuah tabung vape dikeluarkan dari kantong kemeja di balik jas, lalu menghisapnya dalam-dalam dan menghembuskan dengan kasar. Kamu merokok ya? Merokok itu tidak baik untuk kesehatan lo, ucap Lira sambil duduk di samping Riko. Dengar, Lira. Aku menikah semata-mata hanya demi kesehatan ayahmu. Tolong ingat itu. Riko kembali menghembuskan asap vape yang membumbung tinggi di tengah ruangan. Lira mengibaskan tangannya untuk menghilangkan asap pekat dari mulut dan hidung Riko. Berhentilah merokok. Tak usah mengalihkan pembicaraan, aku ingin kamu menandatangani ini. Riko menyerahkan secari kertas. Lira membaca surat itu, matanya mulai berkaca-kaca, bahunya naik turun. Lira menggenggam kertas itu, matanya terpejam.
Sebutir air menetes di pipinya yang ranum. Sesuai yang tertulis di kertas itu, aku hanya akan jadi suamimu ketika di depan ayahmu. Selebihnya kita hidup masing-masing. Tidak ada hak dan kewajiban suami istri di antara kita, sampai ayahmu menutup mata selamanya. Genggaman Lira pada kertas itu semakin kuat. Dadanya mengembang lalu mengempis mengiringi air matanya yang keluar dari sudut matanya. Sofa ini cukup empuk untuk jadi tempat tidurku. Tidurlah di ranjang itu, aku tak akan mengganggumu sampai kamu selesai menandatangani surat itu. Lira menghapus air matanya. Boleh aku tahu apa alasanmu? Kenapa memilih menikahi aku? Tentu karena orang tua. Aku anak yang berbakti, aku harap kamu juga demikian. Berbakti, mempermainkan pernikahan termasuk bakti pada orang tua. Jangan mengajakku berdebat. Cepat tanda tangani, aku sudah lelah bersandiwara seharian ini. Lira menyodorkan kertas itu pada Riko sambil menggeleng. Kamu menolaknya? Apa kamu sudah mempersiapkan liang lahat untuk ayahmu sampai menolak surat itu? Kekeh Riko sambil mempermainkan asap vape dari mulutnya. Jaga mulutmu. Kalau kamu ingin ayahmu berumur panjang, tanda tangani surat itu sekarang. Lira meremas gaun pengantinnya, sesekali bahunya naik turun. Air matanya mengalir tanpa mengeluarkan bunyi tangisan sedikit pun. Hayalan Lira untuk membahagiakan ayahnya pupus sudah dalam pernikahan berbingkai kebohongan. Mana mungkin Lira bisa menyembunyikan kepalsuan ini berlama-lama dari ayahnya, sedangkan mereka tinggal dalam satu atap yang sama. Jangan ditunda lagi, hari sudah malam. Aku butuh kepastianmu, atau aku pergi meninggalkanmu malam ini juga selamanya. Urusan ayahmu, silahkan tanggung sendiri. Aku tak tahu dan tak mau tahu. Lira menggelengkan kepalanya, tangannya gemetar meraih kertas dan pena di meja. Bagaimana kalau aku tanda tangani besok? Usul Lira dengan pelan sambil menahan tangisnya. Kalau kamu ingin ayahmu berumur panjang, tanda tangani surat itu sekarang. Lira meremas gaun pengantinnya, sesekali bahunya naik turun. Air matanya mengalir tanpa mengeluarkan bunyi tangisan sedikit pun. Hayalan Lira untuk membahagiakan ayahnya pupus sudah dalam pernikahan berbingkai kebohongan. Mana mungkin Lira bisa menyembunyikan kepalsuan ini berlama-lama dari ayahnya, sedangkan mereka tinggal dalam satu atap yang sama. Jangan ditunda lagi, hari sudah malam. Aku butuh kepastianmu, atau aku pergi meninggalkanmu malam ini juga selamanya. Urusan ayahmu, silahkan tanggung sendiri. Aku tak tahu dan tak mau tahu. Lira menggelengkan kepalanya, tangannya gemetar meraih kertas dan pena di meja. Bagaimana kalau aku tanda tangani besok? Usul Lira dengan pelan sambil menahan tangisnya. Kalau begitu, aku pulang dulu. Tidur di rumahku lebih nyaman daripada tidur di sini. Riko berdiri dan berjalan menuju pintu kamar. Tunggu, cegah Lira. Riko berhenti tapi tak menoleh. Ketika aku berbalik, tanda tanganmu harus sudah tertulis di atas materai itu. Jangan membuatku marah, karena aku hanya memberikanmu satu kesempatan saja. Lira berjalan menyusul Riko, lalu berdiri tepat di depan pintu. Menyingkirlah dari pintu, aku tak suka main-main denganmu. Tolong jangan tinggalkan kamar ini, jangan tinggalkan rumah ini. Aku berjanji akan menandatangani surat itu. Lira menarik tangan Riko untuk kembali duduk di sofa. Riko melirik sekilas cara Lira berjalan yang membuatnya jijik. Dengar, aku akan menandatangani surat ini. Tolong jangan buat ayahku sakit. Aku akan menghormatimu selayaknya seorang suami, jika kamu mau berbuat baik di depan ayah. Riko membuang mukanya. Tangannya yang masih didekap Lira perlahan ditarik. Demi ayahku dan kedua orang tuamu, suara Lira bergetar. Riko menganggukkan pelan, tanpa melihat ke arah Lira. Riko sengaja memberikan waktu beberapa saat untuk Lira agar menandatangani surat tersebut, kemudian menoleh ke kertas yang sedari tadi di atas meja. Kamu belum menandatanganinya. Kamu mau bermain-main denganku, bentak Riko. Tidak, tunggu. Lira buru-buru mengambil pena dan mendekati kertas di meja itu. Tidak, tunggu. Lira buru-buru mengambil pena dan mendekati kertas di meja itu. Bersambung. Terima kasih telah menyimak kisah Dr. Riko selanjutnya dalam judul Kontrak Cinta Dr. Tampan. Tolong tekan tombol subscribe, like dan share agar kamu tak ketinggalan video lainnya.